Yang jelas dalam hal Pak Prabowo ingin dan membangun komunikasi dengan Ibu Megawati itu sudah sejak awal, bahkan sejak sebelum Pilpres dilaksanakan. Dan insya Allah memang sudah ada komunikasi pendahuluan banyak yang dilakukan oleh Pak Sufmi Dasko sebagai Ketua Harian Gerindra dengan Ibu Puan terkait dengan rencana silaturahim pertemuan dengan Ibu Megawati, karena kebetulan beliau berdua punya hubungan yang sangat dekat secara personal, dan Ya, biasa dalam politik ada turun naik dalam konteks kompetisi. Ini saya mau katakan dalam konteks kompetisi, karena tidak ada konflik di situ sehingga tidak diperlukan yang namanya rekonsiliasi, karena memang sejatinya semuanya saling silaturahim, semuanya saling kenal. hmm. Hanya saja dalam berbagai momentum tertentu memang semua tokoh harus saling berkompetisi, dalam istilah kami itu berfasta bikul khairat satu dengan lainnya, atau Oke, berlomba-lomba dalam kebaikan. oke. Tapi untuk waktunya belum ada bocorankah Sabtu atau Minggu ini, atau bahkan di Ya, hari yang baik ini hari Jumat justru? dari teman-teman PDIP kan berharap bisa bertemu pasca keputusan MA kalau itu terkait dengan politik ya. Tapi kalau terkait dengan hubungan pribadi beliau berdua ya bisa kapan saja, bisa saja nanti pas momentum Lebaran ini atau kemudian nanti beberapa Syawal ke depan begitu. Jadi yang jelas sudah ada komunikasi yang positif antar tokoh di TKN, antar tokoh partai politik, dalam hal ini Pak Sufmi Dasko dengan Pak Abu Puan Maharani. Oke, jadi kalau pertemuan silaturahmi biasa PDI Perjuangan membuka pintu, tapi kalau misalkan untuk membahas politik setelah putusan MK begitu ya, Bung Daniel? Ya, setahu kami pembicaraan dari teman-teman PDIP, tokoh-tokoh PDIP demikian. Tentu setelah putusan MK mereka berharap juga bisa bertemu dan bersilaturahim. Pak Prabowo juga sejak awal kapanpun Pak Prabowo berharap bisa bersilaturahim dengan semua tokoh bangsa, termasuk salah satunya adalah Bu Megawati. Oke, betul begitu Mas Ciko? Kan Pak Prabowo terus terang punya keinginan bila perlu pertemuan beliau itu antara Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak Jokowi dan Pak SBY begitu. Bisa Mhm. duduk bareng berempat berdiskusi, ngobrolin pengalaman beliau-beliau memimpin Indonesia, kemudian bisa sharing dengan Pak Prabowo, kemudian bisa berbagi tugas misalnya, karena salah satu keinginan Pak Prabowo itu adalah bagaimana para mantan-mantan presiden itu punya tugas misalnya, punya diberikan kesempatan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan dalam konteks misalnya seperti mantan-mantan presiden Amerika kemudian punya presiden club begitu yang kemudian bicara tentang negara, bicara tentang Indonesia, karena tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi, kemudian Bu Megawati, kemudian Pak SBY tentu punya pengalaman panjang Hmm. memimpin Indonesia, dan Mhm. apabila kemudian Pak Prabowo qadarullah-nya nanti memimpin Indonesia, kemudian beliau bertiga memberikan banyak saran dan masukan, saya pikir Indonesia itu akan luar biasa. Mimpi Indonesia mengejar kemajuan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan mudah terwujud, akan akseleratif begitu. Dan itu yang Oke. selalu diinginkan oleh Pak Prabowo. Ada persatuan antar elit, kemudian berdampak, ada efek trickle down itu sampai ke bawah, ada persatuan di tingkat bawah sehingga kita tidak berpecah belah, tidak kemudian ada benci politik, tidak ada dendam politik dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi semangat dan visi politik Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu bilang ya, visi politik saya itu ya Oke. visi politik gotong royong, visi politik ta'awun kalau dalam bahasa. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.